Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Umariah, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan praktik kerja lapang saya yang berjudulkan Optimalisasi Website Badan Usaha Milik Desa BUMDes Asoka Mandiri, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Oleh saya sendiri, Siti Umariah, dengan NIM 1803211000001. Selanjutnya adalah pokok permasalahan, di mana permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Asoka Mandiri yaitu kurangnya pemahaman terkait penggunaan teknologi, komunikasi, dan juga informasi, serta kurangnya pengenalan badan usaha milik desa ataupun BUMDes Asoka Mandiri pada masyarakat, khususnya di Desa Sokosari, sehingga perlu dilakukannya pengembangan web dan juga teknologi komunikasi dan informasi guna untuk memperkenalkan badan usaha milik Desa Asoka Mandiri, khususnya kepada Desa Sokosari dan juga masyarakat luas. Selanjutnya adalah landasan teori, di mana di sini untuk landasan teori yang pertama kita akan membahas terkait dengan BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk oleh desa dengan melibatkan pemerintah dan juga masyarakat sekitar, guna untuk menggerakkan roda perekonomian desa setempat melalui peningkatan suatu kemandirian pada desa tersebut. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi dan juga informasi, di mana di sini teknologi komunikasi informasi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan alat bantu dan juga memproses dan mentransfer data ataupun informasi dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya, menurut Huda 2020. Selanjutnya adalah media sosial. Menurut Wati 2011, media sosial adalah media yang menawarkan digitalisasi, interaktivitas, dan juga pengembangan jaringan terkait pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Selanjutnya ada hubungan antara ketiganya, di mana di sini menciptakan masyarakat yang informasi, artinya adalah masyarakat yang selalu mencari terkait suatu hal yang ingin dicarinya melalui teknologi komunikasi dan juga informasi serta media sosial. Metode pelaksanaan yang saya gunakan menggunakan skema BW ataupun BUMDes yang memiliki website, di mana websitenya ini menjadi satu dengan website desa. Untuk tempat pelaksanaannya saya berada di Badan Usaha Milik Desa ataupun BUMDes Asoka Mandiri yang terletak pada Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu pada tanggal 25 Januari sampai 25 Februari 2021. Tahap pelaksanaannya di sini saya ada 8. Yang pertama adalah survei, 2 pengumpulan data, 3 diskusi, 4 pembuatan artikel, 5 penguploadan artikel, 6 laporan sementara, 7 revisi, dan juga ke-8 adalah laporan akhir. Selanjutnya adalah sejarah BUMDes Asoka Mandiri, di mana Badan Usaha Milik Desa Asoka Mandiri ini didirikan pada tanggal 12 April 2017, yang terletak satu lokasi dengan kantor Kepala Desa Sokosari, yakni pada Jalan Raya Soko nomor 1, Soko, Sokosari, Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Cikal bakal didirikannya BUMDes Asoka Mandiri ini berawal dari adanya program Jalin Matra yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, yakni berupa simpan pinjam. Namun hanya orang-orang terpilihlah yang mampu diberi dana untuk melaksanakan kegiatannya, ataupun bisa disebut dengan by name, by address, sehingga nama-nama orang penerima dari bantuan Jalin Matra sudah ditentukan dari pihak Provinsi Jawa Timur. Dan dari Jalin Matra ini merupakan salah satu unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Asoka Mandiri sampai saat ini, yaitu berupa simpan pinjam. Selanjutnya pada pertengahan bulan Juni tahun 2017, BUMDes Asoka Mandiri ini diberikan wewenang untuk mengelola pasar. Dan pada tanggal 1 Januari 2018, BUMDes Asoka Mandiri ini diberikan wewenang secara full untuk mengelola pasar tradisional Desa Sokosari. Dan sampai saat ini BUMDes Asoka Mandiri memiliki 2 unit kegiatan, yakni unit kegiatan pengelolaan pasar dan juga simpan pinjam. Selanjutnya adalah kepengurusan BUMDes Asoka Mandiri, di mana untuk struktur pengurusnya di sini ada penasehat, ketua, pengawas, sekretaris, bendahara, dan juga koordinator unit usahanya. Di mana untuk penasehatnya yaitu Bapak Haji Edi Purnomo SE selaku Kepala Desa Sokosari. Selanjutnya adalah ketua, yakni ada Bapak Widiono ST, dan juga di pengawas yaitu Bapak Sutrisno selaku ketua pengawas, ada Dwi Puji PR selaku anggota dan juga Hanif Abdillah selaku anggota dari pengawas.
Selanjutnya adalah sekretaris, di mana sekretaris ini terdapat Bapak Lukman Aris Haryanto. Dan untuk bendahara yaitu Tri Bakti Raharja. Untuk unit usaha dari pasar, itu koordinatornya adalah Bapak Salekan, dan untuk unit usaha dari simpan pinjam yaitu adalah Anita Ria Novela. Selanjutnya adalah unit usaha pasar Desa Sokosari, di mana lokasi pasar ini berada pada jalur jalan provinsi dan juga pada titik pertigaan, di mana titik pertigaan ini sebagai penghubung beberapa desa khususnya di Kecamatan Soko. Selain itu, lokasi dari pasar yang berseberangan dengan Masjid Baitur Rahim Soko yang merupakan Masjid Jami Desa Sokosari. Untuk dagangan yang dijual di pasar Desa Sokosari ini meliputi konveksi, elektronik, sembako, perhiasan wanita, terus perlengkapan anak-anak, dan lain sebagainya. Selain itu, selayaknya dengan pasar tradisional biasanya, di sini pasar Desa Sokosari juga memiliki hari tertentu untuk melaksanakan kegiatan pasarnya, di mana yaitu berada pada hari Pon dan juga Legi, serta dilakukannya retribusi secara berbeda-beda. Retribusi itu merupakan pemungutan atas sesuatu yang dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pengelola sebagai syarat karena orang tersebut sudah menggunakan fasilitasnya, di mana untuk retribusinya ini berbeda-beda dengan melihat dari karakteristik pedagangnya. Untuk pedagang dari pasarnya sendiri itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada pedagang bermukim yang merupakan pedagang yang memiliki kios, di mana untuk pedagang ini membayar retribusinya itu secara bulanan, yaitu sebesar 10.000 per bulan. Sedangkan untuk pedagang lesehan itu merupakan pedagang yang menggelarkan dagangannya berada di lorong pasar, di mana untuk pembayaran retribusinya itu harian, yaitu sebanyak 2.000 per harinya. Dan pada pedagang pasar subuh, yaitu pedagang yang menjual dagangannya waktu subuh, yaitu dengan membayar retribusi sebesar 1.000 per harinya. Yang kedua adalah unit usaha dari simpan pinjam, di mana simpan pinjam ini awal mulanya itu modalnya berasal dari bantuan Provinsi Jawa Timur, yaitu berupa program Jalin Matra pada tahun 2017. Namun diperuntukkan untuk warga Desa Sokosari yang memiliki kategori kesejahteraan Desil 2 dan juga Desil 3. Desil itu apa? Jadi desil itu merupakan istilah dari DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, di mana untuk orang-orang yang terpilih yang tercatat itu sudah dari provinsi, di mana di sini yaitu orang-orang yang memasuki kategori miskin berkelompok 20% atau 30%, serta sudah terdata dari provinsi ataupun by name, by address. Untuk mekanisme dari pinjaman yang diberikan oleh unit usaha simpan pinjam BUMDes Asoka Mandiri ini yaitu dilaksanakan secara berkelompok dengan maksimal 5 juta. Untuk jasa yang diberlakukannya yaitu 0,75% flat per bulan dan juga kewajiban menabung 0,25% per bulan. Selanjutnya adalah persyaratan dari simpan pinjam yang diberikan oleh BUMDes Asoka Mandiri, di mana yang pertama adalah nama nasabah sudah terdaftar pada Jalin Matra ataupun by name by address. Yang kedua yaitu terbentuk kelompok, di mana setiap kelompoknya itu terdiri dari 5-6 orang. Yang ketiga yaitu melampirkan fotokopi KTP dan juga fotokopi kartu keluarga. Dan yang keempat yaitu membuat proposal usaha yang ditandatangani oleh ketua kelompok, kepala dari BUMDes dan juga kepala Desa Sokosari. Dan sampai saat ini pun dari unit usaha simpan pinjam itu memiliki 3 kelompok, di mana untuk satu kelompoknya yaitu terdiri dari 5-6 orang. Selanjutnya adalah aktif berdiskusi, di mana di sini saya ada 2, yaitu pembuatan logo dan juga perluasan unit usaha simpan pinjam. Yang pertama adalah pembuatan logo. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini logo itu merupakan suatu simbol identitas dari suatu instansi ataupun organisasi yang mencerminkan makna, cita-cita ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak umum. Untuk kegiatan dari diskusi pembuatan logonya itu dilaksanakan secara via online, yaitu melalui media WhatsApp dengan cara mengirimkan beberapa gambar dan juga contoh terkait logonya. Namun dari pembuatan logo ini belum digunakan oleh BUMDes Asoka Mandiri karena masih menunggu persetujuan dari
semua pengurus BUMDes Asoka Mandiri. Yang kedua yaitu perluasan unit usaha simpan pinjam. Seperti yang kita ketahui bahwa kelemahan dari simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes Asoka Mandiri yaitu adalah berupa dari bantuan jalin matra ataupun yang by name by address. Sehingga dari masyarakat luas, masyarakat dari Desa Sokosari tidak mampu untuk mengaksesnya. Dari sini dari badan usaha milik Desa Asoka Mandiri ataupun BUMDes itu memiliki rencana untuk memperluaskan unit usaha simpan pinjam dengan cara menabung ataupun memetakan dana sisa hasil usaha yang nantinya akan digunakan modal dalam kegiatan unit usaha simpan pinjam khususnya bagi masyarakat Desa Sokosari secara luas. Selanjutnya adalah pengelolaan website dan juga media sosial, di mana di sini untuk website itu saya hanya mengoptimalkan dengan cara mengisi konten ataupun artikel. Untuk websitenya sendiri itu di sini bergabung menjadi satu dengan website Desa Sokosari. Yang kedua yaitu saya membuatkan media sosial berupa Instagram dengan nama BUMDes_Asoka Mandiri. Untuk yang ketiga, saya juga membuatkan media sosial Facebook atas nama Asoka Mandiri. Dan yang keempat yaitu saya membuatkan blogger, di mana untuk blogernya di sini atas nama BUMDes Asoka Mandiri @blogspot.com. Dan yang kelima, saya juga membuatkan akun YouTube, di mana di sini berguna untuk menge-share profil ataupun kegiatan dari BUMDes Asoka Mandiri dengan nama BUMDes Asoka Mandiri. Dan tak lupa saya juga membuatkan akun Gmail khusus untuk BUMDes Asoka Mandiri dengan nama bumdesasokamandiri@gmail.com. Dan berikut ini adalah tampilan dari optimalisasi website BUMDes Asoka Mandiri. Untuk sebelum PKL seperti yang kita ketahui bahwa di sini tertera bahwa ada tulisan struktur kepengurusan sedang diproses. Namun sesudah PKL itu sudah ada struktur kepengurusan, di mana di sini saya juga sudah mencantumkan 4 artikel. Yang pertama adalah profil dari BUMDes Asoka Mandiri, yang kedua adalah strukturnya, yang ketiga adalah unit usaha dari pengelolaan pasar, dan yang keempat yaitu simpan pinjam. Dan di sini saya jadikan satu atas nama struktur kepengurusan dan sudah diupload di web resmi BUMDes Asoka Mandiri yang bergabung dengan web resmi dari Desa Sokosari. Selain itu, saya juga membuatkan Instagram, Facebook, dan juga Blogspot, YouTube, dan juga Gmail. Dan berikut ini adalah tampilan dari Instagram, Facebook, dan juga Blogspotnya. Untuk postingan yang telah saya unggah itu meliputi profil BUMDes, struktur kepengurusan, unit usaha dari pasar, dan juga simpan pinjam. Terus juga ada dokumentasi dari kegiatan BUMDes, terus juga ada penutupan PKL dan juga pembukaan PKL. Selanjutnya saya juga membuatkan buku panduan terkait dengan optimisasi dari website, di mana di sini harapannya ketika nanti saya sudah selesai untuk melaksanakan kegiatan PKL-nya, dari pihak BUMDes masih bisa meneruskan terkait dengan eksistensinya khususnya pada dunia online. Di mana di sini saya membuatkan buku dengan berjumlah 6 bab, di mana untuk bab pertama yaitu berisi profil BUMDes Asoka Mandiri dengan subbab yaitu pengertian BUMDes, terus sejarah BUMDes, struktur organisasinya BUMDes, terus unit usaha serta pengelolaannya. Yang kedua yaitu pada bab 2 saya membahas terkait dengan cara pembuatan akun Gmail BUMDes Asoka Mandiri, di mana untuk subbab dari pengertiannya yaitu ada pengertian, tujuan, pembuatan, dan juga langkah-langkah pembuatan Gmail. Pada bab ketiga saya membahas terkait dengan cara pembuatan akun blog BUMDes Asoka Mandiri. Pada subbab yang saya bahas yaitu meliputi pengertian dari blogger, tujuannya, lalu langkah-langkah pembuatannya, terus cara mendesain tampilannya, terus membuat postingan pada blogger, dan juga cara menghapus postingan pada blogger. Pada bab 4, saya membahas terkait dengan cara pembuatan akun Instagram, di mana di sini untuk yang saya bahas meliputi pengertian, terus tujuan, langkah-langkah untuk membuat akun Instagram, terus ada cara membuat postingan, serta saya lengkapi dengan aplikasi yang digunakan ketika praktek kerja lapang dalam pengisian di akun media sosial Instagram BUMDes, di mana di sini saya menggunakan aplikasi Canva
Pixel Lab, dan juga Nine Squared Court. Dan pada bab 5 saya membahas terkait dengan cara pembuatan akun Facebook, di mana di sini saya membahas pengertian dan juga langkah-langkahnya. Dan pada bab 6 yaitu berupa penutup ataupun kesimpulan. Selanjutnya adalah peran aktif dalam penyediaan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum PKL itu belum terdapat konten ataupun artikel pada website BUMDes yang telah terupload, di mana di sini websitenya menjadi satu dengan website Desa Sokosari. Dan yang kedua yaitu dari BUMDes Asoka Mandiri belum memiliki akun media sosial. Dan setelahnya PKL, yang pertama yaitu sudah terdapat konten artikel yang diupload pada website BUMDes yang menjadi satu dengan website dari Desa Sokosari, di mana untuk artikelnya yaitu meliputi profil, struktur, dan juga unit usaha serta cara pengelolaannya. Selain itu, yang kedua juga BUMDes Asoka Mandiri sudah memiliki media sosial, yaitu berupa Instagram, Facebook, Blogger, Gmail, dan juga YouTube. Dan yang ketiga yaitu memiliki buku panduan pengembangan web. Dan selanjutnya adalah kesimpulan, di mana di sini badan usaha milik desa BUMDes Asoka Mandiri didirikan pada tanggal 12 April 2017 yang terletak satu lokasi dengan kantor Kepala Desa Sokosari, yakni pada Jalan Raya Soko nomor 1 Soko Sokosari, Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kode pos 62372. Untuk unit usaha yang dikelola ada dua, yaitu pengelolaan pasar tradisional dan juga unit simpan pinjam. Untuk website dan juga media sosial yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi terhadap khalayak umum, yakni berupa web resmi BUMDes yang menjadi satu dengan web dari Desa Sokosari, terus ada blogspot dari BUMDes, terus ada Instagram, Facebook, YouTube, dan juga ada akun Gmail dari BUMDes Asoka Mandiri. Jadi cukup sekian presentasi terkait dengan praktek kerja lapang PKL saya pada BUMDes Asoka Mandiri, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.